bi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini masih memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa hadir di kelas kami. Kemudian salawat dan salam tak pernah bosan kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW yang sama-sama kami hormati Bapak Kepala UPTD yang sangat memuliakan rekan-rekan majelis guru yang telah meluangkan kesempatan waktu pada siang hari ini memenuhi undangan kami walaupun undangannya secara lisan. Terima kasih kami ucapkan. Bapak Ibu sekalian, adapun tujuan kita berkumpul pada siang hari ini di dalam ruangan ini adalah karena saya ingin berbagi budaya positif, berbagi praktek baik kepada rekan-rekan sekalian. Ini juga memenuhi tugas saya melakukan penimbasan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta memenuhi tugas saya untuk melakukan aksi nyata sebagai CGP Angkatan 10 kelas 28. Jadi berbagi praktek baik kita hari ini adalah tentang mengenal tentang disiplin positif, hukum penghargaan dan restitusi serta 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 4 yang akan kita bahas. Kemudian yang terakhir nanti adalah tentang keyakinan kelas yang insya Allah akan kita laksanakan pada awal tahun pelajaran nanti ketika kita menerima siswa-siswa baru di kelas kita dan telah melepaskan siswa yang sebelumnya menjadi tanggung jawab kita di kelas kita. Kemudian Bapak Ibu tentang mengenal tentang disiplin positif. Nah, pertama kesepakatan kelas kita pada pagi hari ini. Seandainya Bapak Ibu ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau interupsi atau apapun, silahkan bertanya dengan mengangkat tangan. Kemudian di dalam ruangan ini kita saling menghargai. Nah, kita baca sama-sama. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Jadi kegiatannya namanya cobalah buka. Kita ibaratkan diri kita ini adalah A. Kemudian tugas Anda adalah mengepalkan tangan, salah satu tangan Anda. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Begitu pentingnya untuk kehidupan kita apakah yang ada di dalam genggaman ini. Kemudian rekan kita B akan berusaha membukanya. Nah, seperti apa kita nanti? Sedangkan yang ada dalam genggaman kita ini adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita di masa depan. Kita berusaha untuk mempertahankannya. Sedangkan teman kita berusaha pula untuk membukanya dengan segala bujuk rayunya, dengan iming-imingnya, dengan bujukan, kelembutan, kekasaran, semuanya dicoba. Nah, bagaimana kita nanti mempertahankannya? Next.
selama ini terhadap murid kita. Yang pertama, ilusi guru memang terlalu murid. Itu miskonsepsi, tidak yang sebenarnya. Segarang-garangnya seorang guru, sepemarah-pemarahnya, dan merasa bahwa diri kita, saudaranya dalam kelas itu sama sekali dengan anak sebelum. Tidak akan terjadi, itu hanya miskonsepsi. Itu ilusi kita sebagai guru. Kita merasa kita bisa memegang kontrol, memegang kendali terhadap peserta didik kita. Sebenarnya tidak. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Sering kita merasa bahwa dengan hadiah, dengan pujian, maka anak akan balik-balik saja. Tidak, itu hanya ilusi kita. Elo-elo beranak, elo-elo anak kawan. Itu hanya ilusi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuat karakter. Contoh, siswa kita melakukan kesalahan, kita kritik. Dengan kita kritik, kita berharap bahwa berubah karakter anak kita. Kita berikan kritikan, nasihat atau pemarahan, berharap kita berubah, tapi itu hanya ilusi. Yang memegang kontrol atas diri anak itu adalah diri dia sendiri, sama dengan kita mempertahankan hal berharga yang ada dalam genggaman kita. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mentang-mentang kita sudah dewasa, peserta didik kita, anak-anak merasa kita berhak memaksa mereka. Tidak, mereka memang akan mengikuti saat itu keinginan kita, tapi ada perasaan tidak senang di hatinya. Apapun yang kita minta dilakukannya, bangga kita, merasa kita dilaksanakan disuruh yang diperintah, ternyata tidak. Itu hanya seketika. Niat kita di sini adalah merubah karakter anak dari diri, dari sekolah kita, sehingga ke depannya bisa menjadi peserta didik yang ada dalam impian kita. Tentunya impian kita itu adalah yang terbaik peserta didik kita. Yuk. Makna kata disiplin dalam merubah karakter anak kita, langkah awalnya kita ingin menerapkan disiplin. Disiplin yang seperti apa yang akan kita terapkan? Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Coba Ibu, apa yang terbayang di benak kita ketika mendengar kata disiplin? Kita akan mematuhi kedisiplinan tersebut. Ya, kita akan mematuhi kedisiplinan tersebut. Bagus, ada yang lain? Disiplin. Ya, Disiplin penuh dengan aturan, penuh dengan aturan. Ya kan? Sikap mental untuk mengikuti aturan yang ada. Sikap mental untuk mengikuti aturan yang ada. Bagus. Terima kasih Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, kemudian teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan
gagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini Pak Seno. Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana itu? Silakan Bapak Ibu tuangkan apa yang Bapak Ibu rasakan tentang Pak Seno ini yang melakukan hal tersebut. Jadi ceritanya Iva itu gak suka pelajaran matematika. Jadi lain-lain kerjanya sewaktu belajar. Pak Seno menegur Iva. Kemudian Iva tampak tergagap sehingga karena terkejut kelasnya sampai jatuh. Teman-temannya menertawakan. Bahkan Pak Seno meminta Iva untuk di depan kelas marah-marah sambil menunjuk hidung Iva. Teman-teman makin menertawakan Iva. Pak Seno membiarkan saja, bahkan menyuruh Iva berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Iva sangat malu. Nah, jadi bagaimana menurut Bapak Ibu tentang Pak Seno? Silakan Bapak tempelkan di depan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah menuangkan pendapatnya di dalam kertas topik kita tadi. Bapak Ibu boleh secara langsung mengeluarkan pendapatnya. Bisa. Kalau menurut saya, apa yang dilakukan Pak Seno ini adalah salah satu membunuh karakter pelajar. Jadi juga nanti kita dengarkan apa menggunakan bunyi itu yang kami tidak ada demikian. Ini akan memberikan Terima kasih. Itu tadi pendapat Bapak Sudianto. Coba kita lanjut. Nah, jawaban kedua pertanyaan ini dan berikan minimal 2 tanggapan terhadap jawaban rekan Anda. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Sudah tahu kita bagaimana jawabnya? Tidak. Dan mengapa? Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Sudianto tadi. Kemudian menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, gimana? Menurut saya tindakan Pak Seno itu lebih mendekati kepada hukuman karena menghukum secara mental
Terima kasih Ibu Nabasri. Coba kita lanjut. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu, yang hukuman itu adalah tindakan kita yang menekan siswa itu merasa dirugikan untuk saat itu dan seterusnya, sehingga menimbulkan dendam di hatinya. Nah, ada manfaatnya. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi hukuman kita terhadap peserta didik, kemudian peserta didik merasa marah, tertekan pada saat itu. Kemudian nanti akan berganti ke manfaatnya. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman pada saat itu sampai seterusnya dendam di hati. Itu hukuman. Contoh, anak kita marahi, kita beri kata-kata yang menusuk ke hatinya. Kemudian setelah keluar, anak akan dendam sampai dia besar, dia ingat. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, anak kita panggil, kita nasihati, kita marahi. Kemudian ada misalnya dia mengatakan pensil tangannya, kita marahi. Kemudian saat itu anak marah, panggil satu lagi, diganti pensilnya. Saat itu dia marah, tapi setelah dia menyadari bahwa mengatakan pensil tangan, diganti lagi, semuanya hilang. Ada dendam, karena dia merasa saya salah, saya sudah mengatakan pensil tangan, saya ganti, masalah selesai, tidak ada dendam. Kalau tadi masalah selesai, pensil sudah terganti, hanya kita yang memarahi, ada dendam di hatinya, tidak ada penjelasan. Itu beda hukuman dan konsekuensi. Kemudian lihat lagi kata-kata paling ujung. Ada kata-kata restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar kata restitusi? Pernah? Tidak? Nah, sekarang kita mengenal kata restitusi. Restitusi adalah kelangsungan atau penjabaran yang lebih luas dari hukuman, dari konsekuensi. Di mana restitusi ini menyelesaikan masalah dengan 3 langkah. Dengan 3 langkah. Lanjut. Ini dia. Restitusi adalah sebuah tindakan untuk menciptakan disiplin positif. Kalau konsekuensi tadi sampai kita mengganti pensil, selesai. Nah, masalah di sekolah yang kita hadapi, cara yang paling efektif untuk mengatasinya adalah dengan restitusi. Ada penyelesaian, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana kita mengembalikan jati diri anak yang sudah terluka. Nah, bisa caranya. Tadi kenapa bisa sampai mengatakan pensil? Nah, bagaimana merasa kamu setelah pensil kamu mengatakan? Saya itu tahu sekali Bu. Langsung kita jawab. Kalau ibu mengatakan pensilnya ibu tidak kesal itu. Nah, ada kelanjutan ceritanya dengan restitusi. Nah, kita lihat lagi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya, ketika mereka suka mengusik teman dengan mengatakan pensil, karakter yang lebih kuat itu artinya menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi kembali. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Kita namanya manusia kan sering berbuat salah. Ibu kalian sering berbuat salah. Nih, tidak ada manusia yang sempurna. Kita tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Dia saja yang berbuat kesalahan. Kata-kata kita pada anak, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Saya marah
balik aja. Nah ini dia hitungnya kan? Yang ada pada dulu. Atau mentok dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Narem yang telah hampir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nó là copy nhưng mà cái copy thì cái phần copy thì gọi là để làm cái cho Sini kamu. nếu không có ai có công đến Selalu terlambat. Kamu nih pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu jadi terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Kamu kamu sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, pilih lagi basket. Iya, kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan mengambil. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Hukuman yang terjadi pada guru ketika guru berada pada posisi tersebut adalah cenderung akan berdoa, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini yang kedua posisi membuat merasa bersalah. Ya, kita kemarin 5 kali nanti baliknya. Nah, kemarin. Bài này là gì ạ? Cuối cả Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya bukan, Aren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ketemu bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu
Di bawah besar enggak itu kan? Naren, Apa itu? Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Ya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada salah aja. Jadi kawan. dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan berkali dengan dingin. Aktivitas yang tercipta adalah aktivitas sukses sampai di hasil. Namun, ingat, karena ini masih minuman eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang tertentu saja. Posisi penonton atau monitor. Itu kamu mandi. Kenapa ya? Apa pernah di sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Harus di sekolahnya 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7. Kita tahu konsekuensinya bisa dilakukan. Paham Bu? Saya harus dengan puas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu. Ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung ramai. Yang terakhir, posisi manajer. Orang. Jadi ada 5 posisi kontrol. Saya putih ya. Nah, Tadi aku kotori piket Apa Bu? Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa sama alat tes sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
Lima, posisi kontrol kita sebagai guru. Kira-kira kita berada di posisi yang mana sekarang? Yang pertama. Nah, jika seandainya kita berada di posisi yang pertama, tugas kita adalah prinsip dari dalam diri peserta didik kita untuk berubah. Kemudian, membuat keyakinan kelas. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau dahulu namanya tata tertib atau aturan, kemudian diubah menjadi kesepakatan kelas. Sekarang namanya keyakinan kelas, karena dalam keyakinan itu ada kebenaran yang diakui oleh kita dan peserta didik kita. Keyakinan kelas itu merubah diri ke arah yang lebih positif. Dengan keyakinan kelas itu, kita harapkan budaya positif selalu dapat diterapkan di sekolah kita nanti. Yakinlah Bapak Ibu, kalau seandainya budaya positif sudah ada sejak peserta didik kita kelas 1, 2, sampai kelas 6, itu akan membudaya dalam dirinya, sehingga harapan kita di masa yang akan datang tentang peserta didik kita akan tercapai. Beberapa minggu yang lalu kami di sini juga sudah berkumpul untuk membayangkan murid impian di masa yang akan datang. Beberapa hari yang lalu, teman-teman ada yang menjawab berakhlak, ada yang menjawab berprofil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6: beriman dan bertakwa, mandiri, gotong royong, kebinekaan. Nah, jadi itu harapan kita. Lanjut. Masih kasus, kita lanjutkan. Ini dia posisi manajer. Siswa tidak memakai atribut bakat saat upacara. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita kembalikan semuanya kepada peserta didik kita. Lanjut. Nah, ini cepat Bapak Ibu. Setelah memahami 5 posisi kontrol ini, ada di kasusnya. Kalimatnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Berapa sih tadi? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah itu? Ungkapannya ada rasa kecewa. Posisi kontrol yang mana? Bagaimana? Ketiga, saya kecewa sekali dengan kamu. Tapi ada kalimat ibu kecewa sekali dengan kamu. Posisi keberapa? Kedua, membuat rasa bersalah. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. 1.
menuntun, bukan memberikan pelajaran, tapi menuntun. Ibaratnya peserta didik kita itu kertas putih yang sudah ada goresan-goresan di sana. Tugas kita adalah mempertebal goresan itu, mengarahkannya di arah mana anak ini akan berkembang. Ibaratnya anak itu kita menanam sebuah biji pada lahan, suatu lahan. Jangan kita berharap setelah kita memasukkan benih ke dalam tanah, kita berharap dia tumbuh subur, berbuah, bermanfaat untuk kita. Itu adalah harapan kita. Seperti itulah harapan kita terhadap peserta didik kita. Namun, apabila biji tersebut hanya dimasukkan ke dalam tanah, apakah sesuai dengan harapan kita nanti buahnya? Belum tentu. Tapi kita masukkan, kita pilih lahan. Kita pilih lahan, kita pupuk lahan, kita gemburkan lahan, kita pilih bibit unggul, kita masukkan ke dalamnya. Mulai kita sirami, mulai kita pupuk. Segala yang menghalangi gulma-gulma, rumput-rumput kita buang, kita gemburkan terus tanahnya, kita sirami, nah kita rawat baik-baik. Nah, di saat kita sudah melakukan itu, maka hasil yang kita dapatkan pun sesuai dengan harapan kita. Saudara, bibitnya unggul, tanah lahannya cocok. Tapi jangan nanti mau bertanam padi di gurun pasir, tentu tidak mungkin. Mau bertanam buah naga di rawa-rawa juga tidak akan hasilnya seperti yang kita harapkan. Tentunya jika kita ingin menginginkan hasil yang bagus sesuai dengan harapan, maka tugas kita adalah mempersiapkan semuanya sesuai dengan harapan. Lanjut. Slide terakhir Bapak Ibu, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya berada di dalam ruangan ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami kurang berkenan atau ada yang merasa tersinggung, kami mohon maaf. Dan Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.